Sisi Baby geng. Sisi Baby bakal ngenalin situs game online tergacor dan terpercaya pastinya hanya di Betwin 188. Yuk join sama aku, caranya gampang banget, tinggal kalian transfer pakai rekening bank kalian yang sudah support, dan juga kita sudah support e-wallet juga ya geng, seperti GoPay, OVO, dan Dana. Dan kita juga lagi ada event menarik, untuk bonus new membernya kita ada 100% depositnya gengs. Yuk kapan lagi, yuk kita langsung daftar aja, linknya ada di pin komentar di bawah ini. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano memberikan informasi mengenai rumor Manchester United yang akan mendatangkan Frenkie de Jong. Ia menyebut sejauh ini belum ada kesepakatan yang tercapai antara Manchester United dan Barcelona. Fabrizio Romano mencoba meluruskan rumor tersebut. Ia mengklaim belum ada kesepakatan transfer antara MU dan Barcelona untuk de Jong. Dalam laporannya, Romano tidak menampik bahwa Manchester United tertarik untuk merekrut Frenkie de Jong. Erik ten Hag ingin bekerja dengan sang gelandang sekali lagi, sehingga manajemen MU sudah membuka pembicaraan dengan Barcelona. Namun proses pembicaraan masih berlanjut. Romano memastikan bahwa MU dan Barcelona belum mencapai kesepakatan apa-apa terkait transfer sang gelandang. Menurut Romano, transfer de Jong ke MU ini berpotensi jadi kenyataan di musim panas nanti. Ia menyebut bahwa Barcelona saat ini sedang butuh uang, sementara tidak banyak pemain yang bisa mereka jual dengan harga mahal. Itulah mengapa de Jong berpeluang besar akan diuangkan di musim panas nanti, meski Xavi berulang kali bilang bahwa sang gelandang masuk dalam rencananya di musim depan. Duo raksasa Premier League, Chelsea dan Manchester United, dikabarkan berada di posisi terdepan dalam perburuan Darwin Núñez, bomber milik Benfica. Ada banyak klub yang berminat merekrut Darwin Núñez. Mereka dikabarkan ingin merekrutnya pada musim panas 2022 nanti meski sang striker sebenarnya masih terikat kontrak di Benfica sampai tahun 2025. Dari Inggris, ada nama Manchester United. Ia juga dikaitkan dengan Liverpool. Lalu ada juga Arsenal dan Chelsea. Manchester City juga sempat dikaitkan dengannya tapi kini mereka sudah merekrut Erling Haaland. Dari Spanyol ada nama Atletico Madrid dan Barcelona. Dari Italia ada nama AC Milan. Dari klub-klub tersebut, kini ada dua nama yang disebut berada dalam posisi terdepan dalam perburuan Darwin Núñez. Keduanya sama-sama dari Inggris yakni Chelsea dan Manchester United. Kabar ini diklaim oleh The Athletic. Laporan itu juga menyebut Benfica kini bersedia melepas Núñez. Kabarnya ia dibanderol sekitar 75 juta pounds. Benfica juga disebut ingin segera melepas Núñez agar mereka bisa segera mencari penggantinya untuk musim depan. Namun laporan itu juga menambahkan, Chelsea dan Man United punya pesaing berat yakni PSG. Klub yang bermarkas di Parc des Princes itu sendiri kemungkinan besar akan ditinggal Kylian Mbappe musim depan jadi mereka harus mencari bomber baru. Ada laporan baru beredar mengenai masa depan Nemanja Matic. Sang gelandang dilaporkan bakal bergabung dengan Juventus dan bukannya AS Roma di musim panas nanti. Menurut laporan Daily Star, Juventus ternyata diam-diam bergerak untuk mengamankan jasa Matic. Mereka beberapa pekan terakhir cukup intens berbicara dengan sang gelandang. Mereka mencoba meyakinkan sang gelandang untuk pindah ke Turin. Matic dilaporkan lebih tertarik dengan proyek yang sedang dikerjakan Juventus, sehingga ia memilih untuk pindah ke Turin di musim depan. Laporan tersebut mengklaim bahwa Juventus tidak lama lagi akan menuntaskan transfer Matic. Untuk urusan gaji, kedua pihak sudah saling bersepakat. Matic akan menerima gaji sekitar 90.000 pounds per pekan di Juventus. Sekarang yang masih jadi bahan perbincangan adalah mengenai durasi kontrak, di mana Juventus tidak berani memberikan kontrak terlalu lama untuk sang gelandang. Mantan bek Manchester United, Paul Parker memberikan pandangan mengenai masa depan Aaron Wan-Bissaka. Ia menyarankan sang bek lebih baik cabut dari Manchester United di musim panas nanti. Menurut Parker, Wan-Bissaka bakal sangat sempurna untuk Atletico. Sang bek punya gaya bermain yang cocok dengan Diego Simeone. Ia akan bermain di liga yang lebih mengandalkan teknik dan itu akan membantunya berkembang. Atletico Madrid suka padanya, karena ia tidak perlu banyak diajari mengenai duel 1 lawan 1. Dia bisa belajar bagaimana koordinasi dalam skema 4 back yang tradisional. Jika ia benar-benar pindah ke sana, kepindahan itu akan banyak membantunya. Wan-Bissaka dinilai tidak perlu mempertimbangkan bertahan di MU, karena ia menilai sang bek hanya jadi kambing hitam di skuad MU. Kepindahan itu ke Atletico Madrid bakal jadi proses pembelajaran yang bagus untuknya. Kita lihat di Manchester United, ia kerap dijadikan kambing hitam oleh awak media. Erik ten Hag sudah mulai mencanangkan filosofi dan ambisi apa yang akan diusungnya ke Manchester United musim depan.
Juru latih asal Belanda berusia 52 tahun itu telah ditunjuk sebagai manajer Setan Merah untuk musim 2022/23, mengikat kontrak di Old Trafford dengan durasi 5 tahun. Ten Hag datang sebagai salah satu pelatih tersukses di Belanda saat ini, berhasil membawa Ajax meraih titel Eredivisie ke-36 dalam sejarah dan ekspektasi besar mengiringi langkahnya menggantikan Ralf Rangnick. Ditanya soal filosofi sepak bola apa yang akan dibawanya ke Liga Primer Inggris musim depan, Ten Hag memberikan gambaran kasarnya. Hanya tentang satu hal, juara. Kami lebih suka melakukannya dengan memainkan sepak bola yang cantik, katanya usai selebrasi juara bersama Ajax. Itu filosofinya tidak selalu berjalan mulus di Ajax dalam beberapa pekan terakhir, tapi kami selalu ada di sana sebagai tim. Namun jika Anda menggabungkan semuanya secara bersama-sama, dan memperhatikan statistik serta data-data yang ada, kami layak juara. Ten Hag berhasil mengubah Ajax sebagai kekuatan dominan di Liga Domestik Belanda, terbukti dengan raihan 3 gelar sejak dirinya datang menangani tim pada 2017 lalu plus berbicara banyak di Eropa. Dengan reputasi semacam itu, tentu fans United berharap besar padanya untuk mengembalikan klub ke era kejayaan setelah puasa gelar selama 5 tahun terakhir. Saya menikmati perjalanan yang luar biasa ini adalah era yang indah. Saya melihat ke belakang dengan sangat puas, kata Ten Hag soal kesuksesan Ajax. Legenda Manchester United, Jaap Stam mengomentari anggapan bahwa Donny van de Beek bakal kembali gacor bersama Erik ten Hag. Ia menilai proses yang ada tidak sesederhana itu. Stam pribadi mengaku tidak paham mengapa van de Beek bisa kesulitan di lini tengah Manchester United semenjak pindah dari Ajax. Ia menilai ada beberapa faktor yang membuat sang gelandang tidak diberikan kesempatan oleh sang pelatih. Stam juga menilai kehadiran Ten Hag tidak serta-merta akan membangkitkan performa van de Beek. Ia menilai van de Beek hanya bisa bangkit jika rekan-rekannya bermain dengan baik. Dari apa yang saya pahami, agar seorang pemain bisa bermain dengan baik maka ia butuh rekan-rekannya bermain dengan baik juga. Itu akan membuat seorang pemain berada di level tertentu dan membuatnya bisa meningkatkan performa. Saya rasa sangat penting bagi United untuk menemukan kombinasi pemain yang bagus untuk bisa sukses. Ini aspek yang krusial bagi tim mereka, ujarnya. Menurut laporan-laporan yang beredar, Ten Hag siap untuk bekerja lagi dengan Van de Beek. Ia akan memberikan kesempatan bagi sang gelandang untuk membuktikan diri di lini tengah Manchester United pada pramusim nanti. Rencana Juventus untuk memulangkan Paul Pogba di musim panas nanti nampaknya bakal sulit terjadi. Pasalnya si Nyonya tua tidak mampu memenuhi tuntutan kontrak sang gelandang. The Mirror mengklaim bahwa si Nyonya tua kesulitan untuk memulangkan Pogba, karena mereka tidak mampu membayar penuh gaji Pogba. Menurut laporan yang beredar, Juventus sejauh ini kesulitan untuk memenuhi permintaan gaji Pogba. Di Manchester United, Pogba mendapatkan gaji 290.000 pounds per pekan. Dengan statusnya sebagai free agent, sang gelandang ingin mendapatkan tambahan gaji yang signifikan. Namun Juventus dilaporkan hanya mampu membayar separuh dari gaji yang diinginkan Pogba, tepatnya 160.000 pounds per pekan. Jadi transfer ini cukup susah terrealisasi. Laporan itu mengklaim bahwa Juventus punya siasat agar bisa meyakinkan Pogba kembali ke Turin dengan gaji yang lebih kecil. Kuncinya ada di bonus. Sang gelandang dikabarkan akan diberi bonus yang besar jika ia bergabung dengan Juventus. Selain itu Juventus juga menyiapkan bonus yang berdasarkan performa, sehingga Pogba bisa mendapatkan ceperan yang banyak selama di Turin. Juventus harus waspada, karena ada klub lain yang juga meminati jasa Pogba. Klub itu adalah PSG, di mana PSG dirumorkan siap memberikan gaji besar kepada sang gelandang.